Fungsi utamanya adalah mencegah busuk akar ketika musim hujan dan perakaran durian lebih sehat. Nah, saya kan bisa membandingkan kebun yang ini dengan kebun yang satunya. Karena kebun yang satunya itu kan beda 2 tahun dengan kebun yang ini. Tapi ternyata kebun sistem busut ini meskipun beda 2 tahun, pertumbuhan pohon hampir sama dengan kebun saya yang usia 5 tahun tanpa menggunakan sistem busut. Kalau pendapat saya, pasca panen ini benar-benar harus diperhatikan. Karena apa? Karena kalau tidak diperhatikan recovery-nya, nanti ujung-ujungnya pohon kita pertumbuhannya tidak akan maksimal. Dan kalau buah kita terlalu banyak, resiko kematian ini adalah menghantui kita atau meranggas. Jadi teman-teman, ketika pasca panen, yang saya lakukan di sini adalah 1 bulan pertama itu kita kembalikan dulu ke masa vegetatif. Jadi supaya apa? Supaya tunas baru keluar, yang mana tunas baru ini menjadi cadangan energi di nanti dia akan berbuah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urwa Wusko, lebih dikenal dengan sebutan Bocah Duren. Saya adalah petani durian dari Majalengka, Jawa Barat. Jadi memang dulu orang tua saya juga penjual bibitan hortikultura, dan sekarang saya melanjutkannya, cuman saya lebih fokus ke satu bidang, yaitu di jual bibit durian. Nah, di samping itu memang saya sudah memiliki kebun, yang mana kebun ini sudah berproduksi, jadi kurang lebih berarti kisaran 2019 6 tahunan saya berjalan. Kalau masalah belajar bertani durian, pastinya yang pertama dari medsos ya, entah itu dari YouTube, Facebook, atau TikTok. Tapi yang paling penting adalah dengan kita ikutan seminar, karena sekarang pun sudah banyak kita kegiatan komunitas durian, seminar. Terlebih lagi dengan sharing kepada teman-teman kita yang lebih senior, yang lebih dulu mempunyai kebun durian. Di kebun ini sebenarnya saya menanam kurang lebih 5 jenis. Ada yang pertama duri hitam, yang kedua musangking, ketiga ada bawor, keempat ada super tembaga, dan juga ada cumasi atau namlung. Yang pertama, kalau perawatan sebenarnya nggak jauh beda ya, karena kita SOP di sini pemberian pupuk, penyemprotan, penyiraman dan lain-lain pasti sama. Yang berbeda itu adalah di karakter pohon. Jadi kita sebagai petani durian harus tahu karakter pohon dari tiap-tiap jenis itu. Karena apa? Tiap jenis karakternya beda-beda. Contoh saya ambil di depan kita atau di samping kita ini musangking. Musangking ini karakter pohonnya yaitu melebar ke pinggir, ya. Tapi kalau yang depan bawor lebih kokoh ke atas, batangnya lebih kekar, hampir sama dengan cumasi. Nah, kalau duri hitam yang di belakang kita, itu duri hitam itu karakternya memang lentur-lentur. Jadi secara garis besar, kalau untuk perawatan, duri hitam ini butuh banyak treatment dibanding yang lain kalau pendapat saya. Nah, sebenarnya saya memiliki 2 kebun. Kalau untuk di kebun yang ini populasinya hanya kurang lebih 50 pohon. Kalau di kebun yang satunya itu 130 pohon. Jadi memang kebun yang ini itu yang sering saya posting di medsos, yang mana namanya adalah kebun durian sistem busut. Nah, di sini pun saya ada 4 tahap. Nah, ini area yang pertama, ini yang pertama kali kita buat, itu usianya sekarang berarti 3 tahun 5 bulan. Ada yang tahap kedua, beda 1 tahun, berarti 2 tahun 5 bulan. Ada yang tahap ketiga, beda 1 tahun, 1 tahun 5 bulan. Dan yang tahap terakhir itu baru kurang lebih 3 bulan pasca tanam. Jadi kalau ada pertanyaan, durian itu umumnya berbuah di usia berapa tahun? Nah, ini pertanyaan yang paling rame ya, karena apa? Banyak jawaban yang menarik tapi juga tidak sesuai fakta. Kalau saya, karena saya penjual bibit durian, saya selalu bilang kepada customer bahwasanya durian itu umumnya berbuah di usia 4 sampai 5 tahunan ya. Umum ya, kita berbicara umum. Jadi jangan
Jangan sampai kita menjual janji manis 2 tahun pasti berbuah gitu ya. Jadi umumnya memang 4 sampai 5 tahunan. Cuman itu dari ukuran 1 meter sampai 1,3 meter ya. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman tanamnya lebih besar, itu lebih cepat lagi. Saya ambil contoh yang ini memang yang di area pertama ini itu kita tanam ukuran kurang lebih 1,82 meteran. Dan di usia 2 tahun sudah mulai keluar bunga. Nah tapi di usia 2 tahun ini kan masih kecil ya. Jadi saya buang bunganya, di postingannya pun ada. Nah sekarang masuk tahun ketiga keluar bunga lagi. Cuman tidak saya fokuskan ke pembuahan. Karena apa? Kita tahu bahwasanya sekarang ini tahun 2025 adalah musim kemarau basah, yang mana agak sedikit riskan untuk durian. Alhasil saya fokuskan ke vegetatif lagi, dan mudah-mudahan di tahun depan kita sudah mulai fokus untuk membuahkan hampir 80% durian yang ada di kebun sistem busut ini. Nah, kebetulan saya sendiri memang menjual pupuk organik ya. Dulu memang saya bahan bakunya itu adalah kohe kambing dan juga sapi. Nah, seiring berjalannya waktu kita tahu bahwasanya ada pupuk yang lebih baik namanya kacing. Jadi saya pun bekerja sama dengan salah satu mitra kita membuat pupuk organik kacing atau vermikompos kotoran cacing, yang mana ini lebih bagus untuk pupuk organik di kebun durian kita. Jadi memang di pas nanam di lubang tanam itu kita mencampur pupuk dasar menggunakan pupuk kacing atau vermikompos ini. Difermentasi alami oleh cacing itu sendiri. Jadi memang fermentasinya benar-benar sempurna dari cacing tersebut. Alhasil tidak banyak patogen yang negatif yang ada di area pohon durian nantinya. Sebenarnya saya memakai dolomit ini kurang lebih baru 2 tahun ke belakang. Sebelum-sebelumnya enggak, karena apa? Seiring berjalannya waktu ketika saya ngecek pH tanah, alhamdulillah pH tanah di sini selalu normal, nggak terlalu turun-turun amat, nggak terlalu naik-naik amat. Alhasil sangat jarang saya menggunakan dolomit. Kemarin itu kita menggunakan dolomit karena apa? Curah hujan yang terlalu tinggi. Alhasil kita menggunakan dolomit paling maksimal 1 tahun hanya 2 kali saya. Pastinya ya. Jadi sebenarnya kalau saya nggak fanatik terhadap harus pupuk organik melulu, nggak. Saya malahan 70% kimia, 30% adalah organik. Jadi memang saya yang menggunakan di sini nutrisi, ada yang nutrisi ke tanah dan ada yang nutrisi ke daun. Nah sementara yang untuk ke tanah seperti pada umumnya, nggak jauh berbeda dengan petani durian yang lain. Saya hanya menggunakan NPK 1616 ditambah karate boron, dan juga yang terpenting kalau pendapat saya di durian itu adalah di penyemprotannya ya. Jadi banyak yang malas itu ketika penyemprotan. Padahal kalau pendapat saya baik itu di pembibitan maupun di perkebunan, penyemprotan ini adalah yang paling penting. Karena apa? Ini akan menentukan kualitas daun kita ini akan glowing atau enggak, pohon durian kita akan tumbuh maksimal atau enggak ya. Jadi saya memang menggunakan pupuk daun untuk pohon durian ini di kebun minimal 10 hari sekali, tapi umumnya saya 1 minggu sekali. Nah, umumnya saya di sini ditabur ya. Jadi karena memang Majalengka ini tergolong apa ya, banyak musim hujannya sebenarnya, dan terlebih lagi saya di sini sistem irigasinya belum maksimal. Alhasil ketika pemupukan lebih banyak saya ditabur, setelah itu baru disiram. Nah ini kalau berbicara jarak tanam, saya banyak dikomentari oleh teman-teman di medsos. Jadi memang kalau saya menyarankan kepada teman-teman, pastinya jarak tanam minimal 10 kali 10 meter ya. Jadi dalam 1 hektar itu kurang lebih tertanam 100 pohon. Sedangkan di kebun saya ini
Ini saya memakai sistem jarak tanamnya itu 8 kali 6 ya. Jadi dari pohon ini ke pohon ini 8 meter, tapi dari ini ke pinggir itu 6 meter. Jadi saya Thailand style ini sebenarnya ya, terlalu rapat ini jarak. Ini memang sekarang kan sudah rame ya, kebun-kebun durian sekarang menggunakan sistem busut. Jadi memang saya mendapatkan referensi ilmu membuat busut ini itu dari guru saya di media sosial, yaitu si Pulim Chinki dari Malaysia. Saya berguru ke beliau, yang mana beliau menyarankan bahwasanya sistem busut ini adalah bagus untuk kebun durian, yang mana fungsi utamanya adalah mencegah busuk akar ketika musim hujan dan perakaran durian lebih sehat. Nah, saya kan bisa membandingkan kebun yang ini dengan kebun yang satunya. Karena kebun yang satunya itu kan beda 2 tahun dengan kebun yang ini. Tapi ternyata kebun sistem busut ini meskipun beda 2 tahun, pertumbuhan pohon hampir sama dengan kebun saya yang usia 5 tahun tanpa menggunakan sistem busut. Cuman memang ada sedikit bukan kekurangan sebenarnya, tapi ekstra kerja lebih. Jadi kalau sistem busut ini memang kita bekerjanya lebih maksimal, dalam artian double job, karena mengumpulkan tanah di busut ini kan tidaklah menggunakan biaya yang sedikit. Jadi kalau dikira-kira ini busut diameter 3 dan 4 meter ini, satu busut kurang lebih 1 engkel atau 1 mobil. Jadi kebayangkan kalau misalkan tanahnya bukan dari lahan tanah itu sendiri, berapa banyak mobil tanah yang harus kita siapkan. Jadi saya ini memang busut ini tanahnya diambil dari tanah sekitar kebun kita sendiri. Saya kebanyakan okulasi sendiri, tapi karena patut teman-teman ketahui bahwasanya sebenarnya dari okulasi ke ukuran 1 meter itu kurang lebih kita butuh waktu 6 sampai 8 bulanan. Jadi kita pun tidak bisa bekerja sendiri, kita pun bekerja sama dengan teman-teman kita, relasi-relasi kita untuk memperbanyak bibit durian secara bersama-sama dan massal dalam skala besar ya. Karena sejatinya umumnya saya di sini misal kemarin kita itu penyemaian 11.000 biji durian atau ponge durian. Itu kurang lebih nanti yang jadi itu dari 11.000 paling hanya 8 sampai 9 ribuan. Itu pun nanti diseleksi lagi yang grade super seedlingnya itu untuk bahan utama kita okulasi kurang lebih dari 8-9 ribu jadi 7 ribuan. Jadi memang seleksinya pun bertahap dan memerlukan banyak waktu. Jadi untuk mendapatkan bibit durian yang bagus, ganteng, kita dari awal seedling pun harus diperhatikan benar-benar yang subur, montok, dan bagus. Saya untuk pembibitan saya sebenarnya hanya ke 4 jenis sekarang, yaitu duri hitam, musangking, bawor, sama cumasi. Super tembaga kebetulan yang saya belum berbuah, jadi saya nggak memperbanyak super tembaga. Kalau yang lainnya alhamdulillah sudah. Cuman memang tetap teman-teman juga harus tahu ketika mau menanam durian kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis itu. Jadi secara teori kita menilainya pasti dari segi penjualan nanti buahnya ke depan. Mana yang paling bagus dan paling tinggi. Tapi ada juga faktor yang harus teman-teman ketahui, yaitu mengenai kondisi lahan teman-teman sendiri, MDPL-nya berapa. Karena tiap jenis ini adaptasi di MDPL-nya beda-beda. Jadi teman-teman, ketika teman-teman ingin bertani atau menanam durian, yang pertama pasti yang tidak bisa dirubah yaitu adalah kondisi lahan teman-teman itu sendiri ya. Contohnya teman-teman berada di MDPL rendah dari 50 sampai 250. Nah, itu teman-teman juga harus menseleksi tiap jenis karena tidak semua jenis di MDPL ini tumbuh dengan baik. Jadi kalau teman-teman MDPL rendah, saya menyarankan teman-teman perbanyak jenis duri hitam karena yang paling menguntungkan sementara ini adalah duri hitam.
bawor dan juga cumasi dan super tembaga. Jadi teman-teman perbanyak duri hitam bawor aja ya. Meskipun sekarang bawor banyak di medsos rame tentang ABCD, tapi kalau saya pribadi lebih menyarankan tanam bawor ya. Cuman misalkan kalau teman-teman di MDP rendah, dari misalkan populasi 50 pohon, 35 duri hitam, 15 bawor, seperti itu. Atau tanam sedikit cumasi dan super tembaga. Nah lanjut, kalau ini saya kebun sistem busut ini di MDPL 400 sampai 480-an. Jadi memang semua jenis cocok di MDPL ini. Terlebih lagi alhamdulillah kita berada di kaki Gunung Ciremai, yang mana tanah di sini alhamdulillah cukup subur. Jadi saya tiap jenis di sini alhamdulillah pertumbuhannya sama aja. Jadi pertumbuhannya maksimal karena memang ini kondisi lahan yang ideal untuk bertani durian. Jadi perbanyak jenis apa aja sesuai yang teman-teman suka. Nah kalau saya, meskipun saya tahu duri hitam buah duriannya lebih mahal, tapi saya sukanya musangking ya. Saya suka karakter pohonnya dan saya suka duriannya. Jadi saya paling banyak di kebun memang tanam musangking. Nah lanjut, ada lagi di MDPL tinggi. Teman-teman kan kita tidak bisa memaksakan ya. Banyak teman-teman sekarang yang nanam durian di MDPL 700 sampai 950. Nah ini kadang-kadang khawatir kita mau tanam maksimal atau enggak. Jadi pendapat saya, kalau teman-teman di MDPL tinggi 700 sampai 900, pilihannya hanya dua opsi, yaitu perbanyak jenis musangking sama duri hitam ya. Karena apa? Saya punya lahan, bukan punya lahan, saya punya mitra di Bandung Soreang, itu MDPL 900. Pertumbuhan yang bagus adalah musangking duri hitam. Saya pun sekarang bekerja di DNW Farm Bandung. Saya salah satu pengurus kebunnya, yang mana MDPL-nya 900, yang paling bagus pertumbuhannya adalah musangking duri hitam. Jadi teman-teman kalau punya kebun atau lahan di MDPL tinggi, perbanyak jenis duri hitam dan musangking. Kalau dari tingkat kematangan, memang sejauh yang saya tahu semakin tinggi MDPL, kepematangannya pun semakin lama ya. Tapi bukan masalah kepematangan buahnya. Kadang-kadang pertanyaan dari customer itu yang paling banyak itu sebenarnya, Bang, saya pengen beli bibit durian tapi pengen cepet keberbuah ya. Sebenarnya pertanyaan itu terlalu jauh. Jadi harusnya teman-teman bertanyanya bagaimana saya pengen nanam durian, saya pengen beli bibit durian tapi tumbuh dengan subur dulu aja ya. Jadi menanam durian ini tidak segampang yang teman-teman saksikan di medsos ya. Jadi saya sendiri bahwasanya berkebun durian ini butuh kerja keras, butuh keuletan, dan pastinya butuh modal yang tidak sedikit. Karena ini pohon duriannya agak rewel, makanya disebut juga kan raja buah ya. Karena apa? Di samping harganya fantastis, perawatannya pun lumayan. Jadi teman-teman bisa memperkirakan dari perawatan harian, pastikan pekerja. Entah itu perawatan mingguan, meliputi penyemprotan pestisida, entah itu perawatan bulanan, yaitu pembersihan lahan, gulma, dan lain-lain. Dan perawatan per 3 bulan sekali itu continue. Kebun durian ini harus benar-benar dilakukan, karena kalau enggak pertumbuhannya akan kurang maksimal. Saya tetap di sini karena masih prioritasnya adalah vegetatif, hanya menggunakan NPK 1616 sama boron. Lanjut, yang paling penting yang sering saya kemukakan di media sosial saya adalah pupuk foliarnya ya. Jadi kunci utama bertani durian kalau pendapat saya pribadi itu di penyemprotan. Ya, penyemprotan ini meliputi pupuk daun, fungisida, dan juga insektisida. Jadi saya ada slogan apa ya, glowing ganteng maksimal, itu supaya apa? Supaya benar kebun durian kita daunnya ini benar-benar glowing
dan enak dipandang, pertumbuhan maksimal. Banyak teman-teman juga yang bertanya, kita pemupukan susulan ini intervalnya berapa? Kalau saya di sini sebulan sekali. Jadi benar-benar saya sebulan sekali pemupukan di kebun ini rutin dilakukan. Nah, beda lagi dengan di pembibitan. Kalau di pembibitan saya 3 minggu sekali. Karena apa? Untuk salah satu jenis yang riskan yaitu musangking, jikalau di pembibitan ini telat mupuk, itu daunnya pun udah kelihatan kuning. Ya, jadi jenis musangking ini agak sensitif, kalau telat pemupukan, ke daunnya pun kuning. Lain cerita dengan di lahan. Di lahan ini kan media tanamnya sangat besar, akar sudah kemana-mana, jadi agak telat sedikit nggak apa-apa. Jadi umumnya saya memang pupuk susulan ini saya lakukan per 1 bulan sekali dan itu wajib saya lakukan. Kalau ditanya takaran pemupukan, kalau yang namanya takaran itu kan harus berarti ditimbang, ya ada angka di sana. Nah, saya di sini nggak saya timbang secara satu pohon, tapi saya di sini timbang secara keseluruhan. Contoh, di kebun ini itu bulan sekarang pemupukannya dari 50 pohon ini kurang lebih hanya 27 kilo di kebun ini, ya. Nah, bulan depan tetap 27 kilo. Bulan depannya lagi biasanya saya taikan 2 kilo. Jadi 29 kilo. Nah, jadi per 3 bulan saya taikan 2 kilo atau sampai 5 kilo kenaikannya. Nah, jadi kalau pendapat saya ketika teman-teman berbicara pemupukan dan takaran, usahakan yang mupuk itu orangnya sama. Karena apa? Kalau orangnya beda, kadang-kadang tidak tahu jumlah pupuk yang bulan kemarin kita lakukan. Terlebih lagi, kalau satu orang yang mupuk, dia tahu bulan kemarin di area mana dia sudah sampai mana mupuknya. Karena seiring berjalannya waktu, kita pun mupuk harus mengikuti tajuk pohon itu sendiri, ya. Nggak melulu di bawah atau dekat dengan pohon durian itu sendiri. Makanya harus semakin lama semakin membesar lingkaran pemupukan itu sendiri. Jadi kalau pendapat saya, pemupukan lakukan oleh orang yang sama karena dia yang pasti tahu takaran pohon bulan kemarin dan takaran pohon yang akan datang dan tempat terakhir dia mupuk itu sendiri. Kendala pasti ada, ya. Yang namanya hama, makhluk hidup itu pasti ada. Nah, yang paling sering terjadi di kebun ini yaitu serangan kutu putih dan binong. Binong itu atau kepik. Jadi sebenarnya teman-teman, siklus di kebun durian kalau tunas muda itu 80% pasti ada kutu putih, ya. Cuman kita bisa minimalisir dengan penyemprotan 1 minggu sekali itu. Dan yang sulit diprediksi adalah hama kepik atau binong. Tapi umumnya terjadi di bulan akhir-akhir tahun. Kayak kemarin di sini berarti Oktober, November itu datang hama itu. Ya, pergantian musim lah. Nah, itu kalau terjadi keserang hama itu sulit diprediksi karena apa? Datangnya gerombolan. Jadi kalau kita lihat langsung harus kita semprot pakai insek pada waktu itu juga. Karena apa? Kalau enggak bisa hancur kebun kita dalam waktu 1 malam, ya. Penyakit seperti pada umumnya, saya pun di sini ada kanker batang, ada penggerek batang, ada lanjut apa ya? Hawar daun kemarin ada sedikit tapi sudah terobati, dan kemarin ada beberapa yang busuk akar. Nah, teman-teman, saya pun ini belum memaksimalkan sistem drainase di kebun saya. Jadi ada yang paling penting sebenarnya untuk nanti masa pembuahan yaitu di drainase. Pembuangan air di kebun saya ini belum maksimal. Saya pun lagi proses memaksimalkannya. Terlebih lagi contoh ini di depan kita sebenarnya ini jalan, ya. Tapi nanti kedepannya saya akan buat parit yang lebih dalam. Karena apa? Ini kebun saya tanah hitam. Jadi kalau musim hujan memang terlalu lembab. Alhasil nanti keluar bunganya agak sulit, ya. Durian ini kan kita tahu bahwasanya butuh kering ketika nanti pembungaan. Dan ini terlalu lembab, alhasil nanti pun saya akan buat parit yang lumayan dalam di tengah dan di pinggir-pinggir. Supaya apa? Supaya nanti ketika fase generatif
kebun kita hasilnya lebih maksimal lagi. Sejauh ini alhamdulillah aman, yang terpenting kita dan tim ya. Jadi saya pun di sini kan bekerja tidak sendiri, saya punya 3 tim di sini, yang mana saya selalu memberikan informasi kepada tim saya, jangan malas-malas untuk ngecek ya. Terlebih lagi ketika di pagi dan sore hari. Pagi hari itu kita bisa ngecek kanker batang atau penggerek batang, dan sedangkan di sore hari ini mengecek itu si hama kepik, karena yang paling saya takutkan adalah hama kepik itu ya. Kemarin pun di sini terserang hama itu, padahal sudah disemprot, ternyata besoknya datang lagi sedikit, pas malamnya banyak ternyata. Alhasil kita kecolongan ya. Jadi dampaknya itu pohon kita yang tadinya ganteng-ganteng jadi kurang ganteng. Jadi hama kepik ini memang umumnya nyerang itu di sore hari ya. Tapi kalau kita melihatnya di pagi hari, semprot pada waktu itu juga. Tapi kalau misalkan kita menemukannya pada siang hari, karena ini datangnya sebenarnya gerombolan tapi nggak terlalu banyak dulu, sedikit dulu. Nah, lama-lama banyaknya itu di malam hari. Jadi kalau misalkan teman-teman ngeceknya pas siang ternyata ada, kalau pendapat saya jangan disemprot di siang hari. Tapi nanti nunggu matahari ke barat dulu, kurang lebih semprot kita jam 4 sorean ya. Karena apa, kalau di siang hari itu riskan, terlebih lagi hama kepik ini hanya memakan tunas muda ya. Jadi kalau kita nyemprot siang hari saya kurang merekomendasikan, jadi tunggu sampai sore hari. Kalau misalkan sore hari tidak disemprot, nah itu teman-teman harus waspada, nanti malam-malam mereka gerombolannya datang satu RW, udah besok pagi kebun kita biasanya hancur tunas mudanya. Jadi memang seminggu sekali ini kita melakukan penyemprotan dengan insektisida dicampur dengan pupuk daun. Untuk insektisida sendiri, untuk rutin seminggu sekali ini saya menggunakan insektisida yang berbahan aktif Profenofos, yang mana contoh 1 bulan itu kita menggunakan bahan aktif tersebut. Nah setelah habis, baru bulan berikutnya kita menggunakan insektisida berbahan aktif deltametrin. Nah kalau untuk dosis kita bukan per tanaman sebenarnya, tapi per tangki. Nah ini yang umum kita lakukan untuk skala kebun kecil ya. Jadi untuk skala kebun kecil yaitu dosisnya menggunakan takaran 16 liter tangki ya. Jadi tangki yang ukuran 16 liter itu untuk insektisida saya hanya menggunakan 1,5 sendok. Jadi per 1 tangki itu inseknya 1,5 sendok. Terkecuali teman-teman atau saya di sini ketika hama itu sudah ada. Contoh ketika kutu kebul itu ada atau binong itu ada, maka saya naikkan dosisnya menjadi 2 sendok makan. Jadi sebenarnya kalau untuk penyemprotan rutin seminggu sekali hanya 1,5 sendok. Ketika hamanya sudah datang dan tidak terkendali, itu saya pakai dosis 2 sendok makan dicampur dengan air 16 liter itu. Nah untuk fungisida sendiri yang saya gunakan di sini untuk pengendalian atau pencegahan yang rutin saya lakukan seminggu sekali, saya memakai fungisida yang berbahan aktif Propineb. Lanjut, beda lagi ketika kita atau menemukan pohon durian yang sudah terkena penyakit ya. Contohnya misalkan kanker batang atau jamur upas atau hawar daun. Jadi kalau misalkan kanker batang, saya menggunakan bahan aktif fungisidanya yaitu tembaga oksida. Cuman memang untuk kanker batang ini tadi pagi pun saya sudah barusan menggunakan fungisida ini karena ada 1 pohon yang terkena kanker batang. Lanjut lagi kalau di pohon durian oci. Nah ini ketika masih kecil suka terkena jamur upas, yang mana di batangnya ada yang merah-merah jamur seperti itu. Nah itu teman-teman tinggal semprot pakai fungisida berbahan aktif tembaga oksida. Itu insya Allah 2 kali penyemprotan udah hilang itu si jamur upas itu sendiri. Nah lanjut ketika hawar daun. Nah kalau hawar daun sejauh ini saya menggunakan fungisida yang berbahan aktif golongan triazol. Jadi memang dalam berkebun durian ini ada satu hal yang saya pun harus terus memperdalam,
yaitu masalah pruning ya. Jadi masalah pruning ini tidak hanya sebatas membuang cabang tunas air aja, enggak ternyata teman-teman. Jadi saya di sini belajar bahwasanya kaidah pruning itu membuang atau memotong cabang yang menjulur ke atas, ke bawah dan ke dalam ya. Maksudnya ke dalam itu ada beberapa jenis, salah satunya musangking dan cumasi. Itu ada memang pasti ada cabang yang menjulur ke dalam, itu harus kita buang ya, meskipun nanti pun dia seleksi sendiri. Cuman dalam pruning ini saya mementingkan kesehatan pohon itu sendiri. Jadi pruning itu bukan masalah berapa tahun sih bisa di pruning, bukan masalah berapa tahun, tapi lihat kondisinya. Kalau kondisinya memang sudah rimbun dan banyak tunas air atau cabang yang tidak produktif, maka kita pruning pohon itu. Tapi kalau kondisinya lagi bagus, pohon lagi segar-segarnya, cabang udah maksimal, kita pruning sedikit-sedikit aja. Terlebih lagi ada, kalau saya lebih menyarankan jangan sampai pruning itu terlalu ekstrim kayak ekor kuda ya. Jadi sampai ke ujung, nyisa ujungnya sedikit. Alhasil itu malah membuat si batang kurang kokoh. Terlebih lagi kalau di jenis musangking dan oci, ujung-ujungnya lemes-lemes batangnya. Jadi pruning ini sesuaikan dengan kondisi pohon, bukan masalah berapa usia pohon untuk dipruning, bukan. Kalau pendapat saya, kondisi pohon, ketika kondisi pohonnya sudah rimbun, pruninglah teman-teman. Karena apa? Pruning ini menentukan nanti pohon durian kita memiliki cabang produksi yang bagus dan sesuai keinginan kita. Ada lagi ternyata selain pruning yang biasa, saya punya pohon yang ini jenis bawor. Cabangnya itu bahagia, keempat arah mata angin, tapi terlalu banyak, kurang lebih sampai ke atas itu ada 35 cabang. Alhasil ketika banyak cabang seperti ini, kurang ada cabang yang benar-benar kokoh, batangnya besar. Nah, saya pun diskusi dengan senior-senior saya, yang mana tugas kita harus membuang cabang itu. Jadi kita harus tega, karena kalau kita nggak buang dari kecil, nanti cabang yang besarnya itu akan minim. Jadi dari kecil harus dipruning supaya apa? Cabang yang besar untuk menopang buah nanti benar-benar maksimal dan benar-benar besar. Jadi kebayangkan kalau misalkan cabangnya besar, itu menopang buah. Cabang yang besar menopang buah itu bisa lebih banyak dan lebih kuat. Beda dengan cabang atau ranting yang kecil. Ketika sudah berbuah, biasanya ujung-ujungnya cabang ini meranggas atau harus kita pruning. Jadi perbanyak cabang produksinya. Kalau ditanya cabang produksi, sejauh yang saya tahu dari senior-senior dan juga dari referensi yang kita dapat, ya kurang lebih 15 sampai 17 batang ya produksi. Jadi kebayangkan dari 10 aja, 10 kali 5 udah 50. Wah, udah jadi sultan insya Allah ya. Meskipun itu hanya kata-kata penyemangat di dalam berkebun durian. Ya, pertanyaannya kan pruning ini pasti banyak yang bertanyanya itu, Bang, pruning ini wajib dilakukan atau boleh dilakukan di musim kemarau atau musim hujan? Kalau pendapat saya bukan masalah di musim kemarau dan musim hujannya, balik lagi ke kondisi pohonnya. Cuman memang umumnya ketika pohon durian di musim hujan itu lebih cepat keluar tunas. Karena apa? Yang kita tahu bahwasanya curah hujan itu sendiri mengandung banyak nitrogen. Jadi pertumbuhan durian lebih maksimal di musim hujan. Kekurangannya bekas pruningnya ini sering terkena jamur. Makanya kalau saya pribadi memang saya sering menggunakan atau pruning pohon ini di musim hujan. Nah, karena apa? Tujuannya supaya keluar tunas susulannya lebih cepat. Cuman yang menjadi PR adalah kita pasca pruning ini harus semprot menggunakan fungisida supaya apa? Supaya cepat kering dan supaya bekasnya ini tidak menimbulkan jamur atau hama. Nah, kalau berbicara pohon ini dalam satu pohon berbuah harus berapa banyak, kita harus berbicara realistis ya. Realistisnya apa? Saya sendiri, kebun saya yang paling awal itu usia tanam menginjak ke 6 tahun. Jadi dari satu pohon ini saya maksimal hanya kurang lebih 15 butir. Nah, beda dengan teman-teman mungkin yang
kondisi pohonnya lebih besar. Contoh yang ini nih, ini nanti kan sekarang baru usia 3 tahun, menginjak ke 4 tahun. Tapi ini berbuahnya akan lebih banyak lagi dibanding kebun saya yang satunya. Karena apa? Posturnya ini lebih bagus, lebih besar, dan lebih rimbun. Alhasil saya pun pede ketika nanti berbuah banyak, gak usah kita seleksi banyak-banyak gitu ya. Jadi keberbuah, kalau ada pertanyaan berbuahnya berapa butir maksimal, itu sesuaikan dengan kondisi pohon itu. Karena nggak mungkin pohon kecil berbuah banyak. Karena apa? Keberbunganya pun kan butuh proses, ya. Jadi ketika pohonnya besar, berbunga banyak, sudah muncul mata ketan, itu pun belum tentu nanti si bunganya jadi buah kan. Nah, jadi pendapat saya maksimalkan dulu pertumbuhan pohonnya. Ketika pohon sudah besar, nanti pun berbuahnya banyak, kita pun nggak setengah-setengah. Jadi maksudnya pede gitu. Karena apa? Salah satu hal yang paling ditakutkan pekebun durian atau petani durian adalah pasca panen. Jadi kalau misalkan buah terlalu banyak, ujung-ujungnya pohon kita sakit, susah lagi kembalinya, dan recovery-nya lumayan butuh waktu yang lama. Jadi kalau pendapat saya maksimalkan dulu pertumbuhan, masalah berbuah, insya Allah kalau pohon durian itu insya Allah berbuah. Ya, yang penting cabang produksinya kita maksimalkan dulu, pohonnya sehatkan dulu. Masalah berbuah ada lagi ilmunya khusus. Kalau pendapat saya seperti itu. Nah, ini balik lagi ke teman-teman yang awal ya, pertanyaan yang awal. Jadi sebelum tanam, teman-teman harus tahu dulu per jenis pohon itu umumnya berapa kilo. Kalau tadi kan karakter pohonnya dan MDPL-nya, sekarang ke umumnya berat atau di bobot. Kalau yang saya bawor paling berat itu di 6,7 kilo. Ya, jadi 6,7 kilo di bawor. Kalau musangking rata-rata di 2 kilo. Duri hitam rata-rata di 2 kilo. Jadi teman-teman harus tahu bahwasanya tiap jenis itu ukuran durian bobotnya itu berbeda-beda. Cuman bawor bobot berat harga di kurang lebih 100 sampai 150 ribu per kilo. Musangking bobot minim tapi harganya 2 kali bawor. Jadi per kilonya itu musangking saya di sini ngejual berarti 300-an per kilo. Nah, duri hitam 350. Jadi bobot minim tapi menang di harga. Kalau bawor bobotnya besar cuman harga lebih terjangkau gitu. Sejauh ini pendapat saya yang paling menjadi primadona tetap di musangking dan duri hitam ya. Duri hitam ini sekarang lagi naik-naik, lagi hits itu tahun sekarang ya. Karena apa? Di beberapa pekebun di Indonesia yang mana duri hitam ini buah perdananya pun sudah bagus. Lain dengan musangking, kadang-kadang kita masih menemukan yang belum maksimal dari segi warna dan rasa. Tapi kalau duri hitam cenderung umumnya buah perdana pun langsung bagus. Yang saya pun di sini buah perdana bagus. Cuman tetap yang menjadi primadona antara dua itu musangking dan duri hitam. Tapi kalau saya pribadi lebih menyarankan teman-teman sekarang lebih banyaknya ke duri hitam. Karena apa? Customer saya yang di dataran rendah, sedang, dan tinggi itu duri hitam benar-benar adaptif. Ada beberapa kasus di mana teman-teman yang nanam durian premium itu menyamakan durian premium dengan durian lokal, baik itu di perawatan atau di pasca panen. Cuman teman-teman harus mengetahui bahwasanya di durian premium ini, kalau pendapat saya pasca panen ini benar-benar harus diperhatikan. Karena apa? Karena kalau tidak diperhatikan recovery-nya, nanti ujung-ujungnya pohon kita pertumbuhannya tidak akan maksimal. Dan kalau buah kita terlalu banyak, resiko kematian ini adalah menghantui kita atau meranggas. Jadi teman-teman ketika pasca panen, yang saya lakukan di sini adalah 1 bulan pertama itu kita kembalikan dulu ke masa vegetatif. Jadi supaya apa? Supaya tunas baru keluar.
yang mana tunas baru ini menjadi cadangan energi di nanti dia akan berbuah lagi. Karena kalau durian kan siklusnya setelah panen, recovery, habis recovery vegetatif lagi, generatif lagi. Jadi teman-teman harus bisa memaksimalkan minimal sebelum kita generatif atau pembutuhan lagi, kita sudah punya 3 kali keluar tunas baru, ya. Itu yang referensi yang saya dapatkan. Supaya apa? Supaya ketika nanti pembuahan ini pohon durian kita tetap tumbuh dengan maksimal, hasilnya juga lebih maksimal. Jangan khawatir mengenai penjualan durian, ya. Maksudnya jualan durian premium ini. Saya sendiri pun ketika saya panen, saya posting baru di WA aja, itu WA yang masuk sudah banyak, ya. Jadi teman-teman, meskipun harganya mahal, tapi ada kok pasarnya, gitu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir ketika teman-teman nanti panen, kemana ya kita jualnya. Karena ini durian premium, saran saya teman-teman pun harus punya medsos. Ketika kita punya medsos, kita posting pohon durian kita berbuah, itu nanti teman-teman yang punya stor durian akan menghubungi teman-teman, ya. Sekarang sudah banyak stor durian di Bandung, Cirebon, apalagi Jakarta, udah banyak di Jakarta. Jadi untuk penjualan saya rasa tidak akan terlalu sulit. Yang penting teman-teman juga belajar di medsos dan gabung di komunitas-komunitas, ya. Jadi teman-teman saya sarankan ikutan seminar. Karena apa? Di seminar itu kita punya relasi itu yang akan menyambungkan kita dengan teman-teman kita yang punya store, yang mana ujung-ujungnya kita pun harapannya ke depan durian premium Indonesia ini meskipun awalnya dari negeri seberang, tapi kita sudah bisa ekspor keluar, ya. Meskipun sebenarnya yang saya rasakan, saya pernah berkunjung ke kebun-kebun durian yang lebih luas, mereka sendiri pun kekurangan stok, ya. Jadi banyak customer yang datang langsung ke kebun dan stoknya kehabisan. Kalau pesan saya yang pertama untuk yang baru mau menanam durian, ya. Jadi karena kan masih baru mau, yang harus diperhatikan yang pertama, menanam durian ini tidaklah mudah. Jadi kalau ada yang bilang menanam durian mudah, kalau menurut saya itu omon-omon aja, ya. Menanam durian premium ini benar-benar butuh keseriusan, butuh ketekunan dan modal pastinya. Jadi tidak sedikit ada yang mau menanam durian langsung skala besar tanpa mempertimbangkan biaya perawatan yang dipersiapkan. Alhasil tidak sedikit kan kita banyak temukan di medsos-medsos dijual kebun durian A, B, C, D. Karena apa? Pendapat saya itu keuangan sudah menipis, hasil nggak maksimal. Jadi yang pertama teman-teman jangan menilai seseorang kebunnya luas berarti enak, hasilnya akan maksimal. Kebun yang luas, kebun yang bagus, itu pengeluarannya pun makin banyak. Jadi semakin banyak kebun, semakin banyak pula kita pengeluaran. Alhasil, kalau pendapat saya, perhitungkan keuangan sebelum kita menanam durian. Karena apa? Ini kepuasaannya itu atau kepanennya itu butuh waktu 4-5 tahun. Jadi kalau misalkan kita taruh per satu pohon biaya perawatan sampai ke berbuah dari tanam itu 2-5 juta, punya 100 pohon berarti kita harus punya dana save berarti 5 kali 100, 500 jutaan, ya. Itu ancang-ancang biaya yang harus kita keluarkan untuk perawatan kebun durian jumlahnya 100 pohon, ya. Nah, perawatan itu seiring berjalannya waktu bisa dinaikkan, bisa diturunkan, ya. Cuman kalau saya lebih percaya kepada proses, yang mana kalau prosesnya maksimal, hasil lebih maksimal. Jadi kalau kita ngirit-ngirit di pupuk, pertumbuhannya pun akan kurang maksimal. Tapi kalau kita konsisten, kita continue dengan pemupukan dan perawatan, hasilnya akan lebih maksimal. Seperti itu. Dan saya selalu ingat kata bijak mutiara dari orang tua saya, bahwasanya
barang siapa yang sungguh-sungguh itu pasti dapat, dan barang siapa yang menanam insya Allah memanen ya. Tapi tetap harus dirawat. Jangan sampai kalau istilah Sunda ada ceblur. Ceblur itu ditanam, nggak dirawat, nggak disiram, nggak dipupuk, udah ditinggalin 2 tahun kemudian ditengok harapannya sudah berbuah. Enggak, kalau di durian nggak seperti itu. Jadi ke teman-teman, kalau misalkan teman-teman nanam durian di hutan, lalu dibiarkan aja nggak dirawat diapain, bukan tumbuh. Tapi ketika dicek pasti pertumbuhannya tetap daunnya kuning. Jadi tetap harus dirawat, karena apa? Proses tidak akan mengkhianati hasil. Pesan saya bagi teman-teman yang sudah menanam durian cuman belum panen, tetap semangat. Karena apa? Karena bertani durian ini memang tidaklah mudah. Teruslah gali ilmu, terus bertanya kepada yang sudah lebih dulu. Karena apa? Tidak ada ilmu pasti dalam bertani durian. Tidak ada orang dalam bertani durian yang benar-benar pro, bisa di semua bidang, di semua area, di semua MDPL, nggak ada ya. Kita terus belajar karena sejatinya yang lebih tahu kondisi kebun kita adalah kita sendiri ya. Jadi terus semangat, terus berkarya, dan terus ngulik dalam artian berkreasi di kebun kita supaya kebun kita lebih maksimal lagi. Salam Bocah Duren Majalengka. Pesan saya bagi teman-teman yang sudah menanam durian cuman belum panen, tetap semangat. Karena apa? Karena bertani durian ini memang tidaklah mudah. Teruslah gali ilmu, terus bertanya kepada yang sudah lebih dulu. Karena apa? Tidak ada ilmu pasti dalam bertani durian. Tidak ada orang dalam bertani durian yang benar-benar pro, bisa di semua bidang, di semua area, di semua MDPL, nggak ada ya. Kita terus belajar karena sejatinya yang lebih tahu kondisi kebun kita adalah kita sendiri ya. Jadi terus semangat, terus berkarya, dan terus ngulik dalam artian berkreasi di kebun kita supaya kebun kita lebih maksimal lagi. Salam Bocah Duren Majalengka.